Ada sebuah bab dalam sejarah Indonesia yang jarang sekali dibicarakan. Sebuah kisah yang terlupakan, padahal pernah membuat bangsa ini berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung internasional. Semuanya dimulai pada awal tahun 1960 EN, ketika benua Afrika sedang bergolak oleh gelombang kemerdekaan. Negara demi negara baru lahir, tapi mereka menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cukup dokter, teknisi, guru, atau tenaga ahli untuk membangun negaranya sendiri. Sementara banyak negara barat enggan membantu tanpa syarat politik, Indonesia justru melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Di bawah kepemimpinan Soekarno, negara yang baru merdeka ini memutuskan untuk mengirim tenaga ahli ke Afrika. Sebuah langkah berani yang bahkan tidak terpikirkan oleh sebagian besar negara berkembang lain pada masa itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, like dulu videonya, biar kamu gak ketinggalan kisah sejarah Indonesia yang jarang dibahas seperti ini. Di Aljazair, para insinyur Indonesia datang untuk membantu merancang ulang sistem administrasi dan infrastruktur. Mereka mengajari pemuda lokal cara menggunakan peralatan teknik, memperbaiki mesin, dan membangun fasilitas dasar. Banyak dari mereka yang awalnya tidak percaya bahwa Indonesia negara yang juga baru merdeka bisa mengirim orang-orang yang begitu terlatih. Di Tanzania dan Kenya, instruktur Indonesia membantu membangun pusat pelatihan pertanian. Mereka memperkenalkan metode penanaman yang lebih efisien, cara mengatur irigasi, hingga pemeliharaan alat modern. Para petani Afrika mengingat orang-orang ini sebagai sahabat yang tidak only mengajarkan teknik, tetapi juga tinggal dan makan bersama mereka tanpa jarak. Sementara itu, dokter-dokter Indonesia bertugas di rumah sakit Sudan dan Mesir. Mereka merawat pasien di tengah fasilitas yang minim, kadang bekerja berjam-jam tanpa henti. Banyak nyawa yang terselamatkan karena kehadiran mereka. Kehadiran ini membuat hubungan Indonesia-Afrika menjadi lebih dekat, bukan karena politik, tetapi karena kemanusiaan. Yang jarang diketahui adalah bagaimana para tenaga ahli Indonesia hidup di sana. Mereka tinggal sederhana, tidur di rumah-rumah kecil bersama warga lokal, makan makanan yang sama, dan bekerja tanpa banyak fasilitas. Mereka datang bukan untuk mencari keuntungan, tetapi membawa semangat bahwa kemerdekaan tidak boleh dinikmati sendirian, bahwa bangsa-bangsa yang baru bangkit harus saling membantu. Kisah ini kemudian berkontribusi besar pada hubungan Indonesia-Afrika. Banyak negara Afrika menjadikan Indonesia sebagai contoh negara pasca kolonial yang mampu bangkit cepat. Bahkan, hubungan ini ikut memperkuat berdirinya gerakan non-blok yang menyatukan negara-negara berkembang agar tidak terjebak dalam persaingan negara adidaya. Hingga hari ini, beberapa tokoh Afrika tua masih menceritakan tentang para insinyur, guru, dan dokter dari Indonesia yang mereka kenal pada masa-masa sulit itu. Namun ironisnya, banyak anak muda Indonesia sendiri tidak pernah mendengar kisah ini. Sebuah halaman sejarah yang seharusnya dibanggakan, tetapi terlupakan begitu saja. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah sejarah Indonesia yang tersembunyi seperti ini, subscribe dan like videonya. Karena masih banyak cerita yang akan membuatmu melihat sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda.